Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah pecinta Al-Quran yang jasadnya berpindah dari Turki ke negeri Madinah. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Al-Habib Quraisy Baharun menceritakan sebuah kisah pecinta Al-Quran yang jasadnya berpindah dari Turki ke negeri Madinah. Kisah ini agaknya sulit dicerna akal, namun bisa diterima apabila menggunakan iman. Kisah ini dikutip dari kitab Qaramatul Awliyah, Watabaqatul Awliyah, dan Hilyatul Awliyah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar negeri Mekah. Ia berkata, dulu ada orang tua di Turki yang hobinya membaca Al-Quran. Dari masa muda ia sedang membaca Al-Quran sampai di masa tuanya. Namun ketika dia memasuki usia tua, orang tua itu mengalami kesulitan membaca lantaran matanya sudah tidak seperti dulu lagi. Lalu ia pun memiliki ide untuk menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri dan ingin menulis dengan huruf agak besar sesuai yang dia inginkan. Tujuannya agar ia bisa membaca Al-Quran dengan jelas tanpa kesulitan apapun. Akhirnya selesailah Al-Quran hasil tulisan tangannya sendiri. Setiap hari ia membaca dan membawa Al-Quran tersebut. Ketika menjelang wafatnya, orang tua itu berpesan kepada anaknya, apabila ia wafat, hendaklah Al-Quran itu diikut sertakan ke dalam jasadnya di dalam kubur. Setelah wafat, anaknya pun menunaikan wasiat ayahnya untuk memasukkan Al-Quran itu ke dalam kubur ayahnya. Setelah berlalu 1 tahun, anaknya menunaikan ibadah haji. Ketika anaknya berada di kota Madinah, anaknya berjalan-jalan ke tempat perbelanjaan. Ia memasuki sebuah toko kitab dan kaligrafi di negeri Madinah. Alangkah terkejut anaknya ketika melihat Al-Quran yang ditulis ayahnya ada di toko tersebut. Ia pun bertanya kepada penjaga toko sambil menunjukkan Al-Quran itu kepada penjaga toko, dari manakah Al-Quran ini engkau dapatkan? Penjaga toko itu pun menjawab, saya mendapatkan Al-Quran itu dari seorang penggali kubur. Anaknya berkata lagi, bisakah Anda mempertemukan saya dengan penggali kubur tersebut? Lalu penjaga toko itu segera mempertemukannya dengan penggali kubur tersebut. Setelah bertemu, anaknya bertanya kepada penggali kubur, bagaimana Anda bisa mendapatkan Al-Quran ini? Sambil menunjukkan Al-Quran tulisan tangan ayahnya kepada penggali kubur itu. Penggali kubur itu berkata, saat saya menggali kubur untuk seseorang di negeri Baqi, pemakaman di negeri Madinah, saya melihat sebuah jasad masih utuh dan di samping jasad itu ada sebuah Al-Quran tulisan tangan persis dengan yang ada di tangan Anda sekarang ini. Saya pun mengambilnya dan menyimpannya, dan suatu ketika saya butuh uang. Akhirnya saya menjualnya ke sebuah kedai. Anaknya berkata lagi, bisakah Anda menunjukkan kepada saya di mana letak posisi makam Anda menemukan Al-Quran ini? Kalau Anda mau menggali makam itu untuk saya sekali saja,
Saya ingin melihat orang yang ada di dalam makam tersebut. Penggali kubur itu pun mengiyakannya, dan dilakukanlah penggalian. Setelah penggalian, akhirnya tampaklah jasad ayahnya yang berada dalam kubur itu. Jasadnya dalam keadaan masih utuh. Anak itu pun menangis melihat jasad ayahnya sekaligus kagum dengan keajaiban itu. Padahal dia melihat sendiri saat pemakaman ayahnya itu di Turki setahun yang lalu. Dan bagaimana bisa makam ayahnya sekarang berada di kota Madinah? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkata, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai, baik di dunia, di alam kubur, ataupun di akhirat nanti. Karena orang yang di dalam kubur itu sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengumpulkannya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara zahir ataupun secara batin. Menurut Imam Al-Ghazali, hal itu bukanlah suatu perkara sulit ataupun bukanlah suatu perkara yang mustahil. Dan kejadian seperti itu memang sudah sering terjadi. Semoga kita dan anak keturunan kita istiqamah membaca Al-Quran dan termasuk golongan ahli Al-Quran. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.